bab zuhud dan wara' dari kitab Bulughul Maram. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan wara'? Tapi sebelum kita komentari ini bukti bahwasanya kitab Bulughul Maram tidak hanya bicara tentang hukum saja, tapi Ibnu Hijr al-Asqalani juga bicara tentang sikap-sikap ruhiyah, kemudian adab. Nah, hari ini insyaallah kita ambil bab zuhud dan wara'. Zuhud artinya adalah sederhana dalam perkara dunia. Wara' artinya sangat menjaga diri dari halal dan haram, bahkan masalah yang subhat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam perkara wara' ini bisa kita ambil contoh wara'nya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah suatu hari dia mendengar seekor sapi hilang di Baghdad. Kemudian ketika itu Imam Abu Hanifah bertanya kepada seseorang yang pakar masalah ternak. Kata beliau, berapa umur sapi? Orang itu menjawab 6 tahun. Maka kata Imam Abu Hanifah, selama 6 tahun saya tidak pernah makan daging. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah sangat khawatir kalau daging sapi yang dicuri orang dijual dagingnya di pasar. Maka selama 6 tahun beliau tidak makan daging. Mungkin kalau versi kita nggak makan daging 6 tahun biasa saja, karena kita Indonesia ini banyak alternatif lain. Tapi kalau orang Arab tidak makan daging 6 tahun itu luar biasa, karena mayoritas menu di Arab itu, makanan di Arab itu mesti dicampur dengan daging. Orang kalau makan di situ dagingnya sebesar tinju. Jadi dagingnya itu luar biasa potongan besarnya. Kelebihan mereka bisa empuk gitu. Jadi dominan daging. Mereka kalau kita banyak pilihan ikan-ikan ini, kalaupun ada ikan di sana, ikan banyak jenisnya, tetapi mereka tidak bisa memasak versi kita. Ikan di situ dimasak, kalau ikannya dipilih ikan yang besar-besar saja. Mereka tidak suka ikan digoreng. Ya, kalau bau minyak, kalau kita menggoreng ikan, mereka langsung kabur dari rumah kita. Dia nggak sanggup mencium bau goreng ikan. Maka mereka kalau ikan itu dibakar saja. Juga mereka tidak ada gulai ikan, maka dipilih ikan yang besar-besar untuk dibakar. Nanti dibelah perut ikan, dimasukkanlah rempah-rempah ke dalam perut ikan itu. Jadi kalau masalah bakar ikan, perlu juga kita belajar sama orang Arab. Jadi dimasukkan rempah-rempah ke dalam perut ikan, nanti baru dibakar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ikan kecil-kecil di situ tidak ada cara pengolahan sama mereka. Suatu hari saya melihat ikan bada yang sebesar telunjuk kita ini, putih-putih, menggiurkan. Kemudian bapak-bapak juga belanja ikan itu. Saya datang juga bawa sebuah wadah. Dia beli 1 kilo, kita beli 3 kilo. Heran dia, kok banyak sekali. Istilah kitanya, kamu mau beli ikan juga? Iya. Untuk apa sebanyak itu ikan, katanya? Ya untuk saya makan lah Pak. Mau Bapak untuk apa? Dijawablah dia, kalau saya untuk makanan kucing saya. Nah, jadi 1-0 KO kita dibuatnya. Upaya untuk makanan kucing sama dia. Karena dia tidak tahu cara mengolahnya. Jadi saya juga
balas dendam juga. Ketika saya beli cabai, di situ cabai yang pedas itu disebut cabai Sudan. Orang Sudan, orang Arab yang suka makan cabai itu orang Sudan. Orang Sudan itu orang hitam-hitam Afrika. Mungkin karena selalu banyak makan cabai. Kalau orang Arab itu cabai besar-besar itu dibelah kulitnya aja yang dipakai. Kalau kita beli cabai 3 kilo, kaget dia. Kamu ada kenduri? Enggak. Itu apa kamu beli cabai 3 kilo? Ya, namanya kita mahasiswa kan belanja sekali seminggu. Itu kita makan lah. Kenapa banyak sekali beli cabai? Itulah momen kita. Saya bilang, ini makanan pokok kami ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Imam Abu Hanifah 6 tahun tidak makan daging. Khawatir nanti daging sapi yang dicuri dijual di pasar. Kita mungkin berkata, kalaupun dibeli apa salahnya Imam Abu Hanifah? Kan dia tidak tahu. Ini yang disebut dengan wara. Ini yang disebut dengan wara. Orang cerita halal haram, dia sudah takut pada yang subhat. Itu menjaga halal haram pada kualitas yang luar biasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Imam Abu Hanifah dia berjalan di tengah panas, berhenti di tempat yang panas. Di sebelahnya ada rumah dia yang disewakan sama orang lain, karena dia orang kaya. Imam Abu Hanifah itu orang kaya. Dia kakeknya saudagar besar, merantau dari Afgan ke Irak. Dia orang Afgan, kampungnya kampung Taliban. Dan dia juga sudah berdagang, diminta belajar karena dia cerdas, kemudian jadi imam sekaligus pengusaha kaya raya. Tapi ketika dia berdiri di tempat panas, orang berkata, kenapa tidak berteduh ke rumah itu, wahai imam? Itu kan rumah engkau. Tidak, saya nggak bisa. Mana orangnya? Saya nggak lihat orang yang tinggal di sini. Kenapa? Itu kan rumahmu. Aku sudah sewakan padanya. Maka aku harus minta izin kalau berteduh di rumahnya, di rumah ini. Begitu dia waraknya Imam Abu Hanifah. Iza qadaitumus shalah fantasiru fil ard. Jika kamu sudah tunaikan ibadah, salat, cari rezeki di muka bumi ini. Dan itu juga ibadah, cari nafkah itu ibadah. Jangan pula zuhud, saya sudah zuhud Ustaz, terus berhenti kerja. Itu tidak zuhud, tongok raya namanya. Sidang jemaah rahmati Allah. Maka kita lihat hadis yang pertama dalam bab zuhud dan wara. Hadis nomor 1513. An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Nu'man bin Bashir dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa ahwa Nu'man bi asba'ihi ila uzunaihi. Dia berisyarat ke telinganya, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, terang halal itu. Orang yang melanggar, orang yang memakan haram pun sudah tahu itu haram. Orang yang berusaha sudah tahu ini yang halal, tapi nggak dicari yang halal. Innal halala bayyin, halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara yang halal dan haram adalah perkara yang mustabihat, meragukan, yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang tahu perkara yang subhat ini. Famanittaqas syubhat, maka siapa yang takut pada yang subhat, halal jelas, haram jelas, antara halal dan haram kabur, samar-samar. Ya, halal ini apa haram ini? Ya, samar-samar. Maka yang samar, yang subhat itu ya tidak banyak yang tahu kecuali para ulama. Di situ perlu bertanya pada ulama.
Yang tahu itu tidak banyak. Maksudnya siapa? Yang tahu itu orang yang punya ilmu, ulama. Maka kata Nabi, famanittaka syubhat, siapa yang takut pada yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah selamat dari agama bisa menyelamatkan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh pada yang syubhat, terjatuh pada yang haram. Jadi jangan bermain pada area-area yang mendekati kepada yang haram. Yang syubhat itu dekat pada yang haram. Siapa yang terjatuh pada yang syubhat, bakal terjatuh pada yang haram. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata orang Minang apa itu? Bakawan jo tukang saluang, dapet kencong-kencong muncuangnya. Ya, dalam pepatah Arab, berkawan dengan pandai besi, dapatlah bau pakaian pekerja besi itu. Jadi sanjung rahmati Allah, mendekat-dekati itu akan terwarnai. Bermain-main di tepi jurang akan jatuh ke jurang. Bermain pada yang syubhat akan jatuh pada yang haram. Itu dia. Hati-hati. Kalau anak awak bakawan, anak ambo ko lelo ustaz nak narkoba. Nak narkoba tu kawannya. Itu. Suruhlah bakawan enggak 2 minggu lagi. Dicibuannya narkoba tu. Jadi begitu sedang jemaah. Bermain-main di tepi jurang. Sidang jemaah rahmati Allah, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang bermain yang terjatuh pada yang syubhat akan terjatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusaku an yaqa'a fi. Seperti seorang yang mengembalakan ternaknya di kebun larangan, maka dia akan masuk ke kebun larangan itu. Wa annal ala wa inna likulli malikin hima. Setiap malik raja itu punya kebun larangan. Ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah kebun larangan Allah itu hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad itu ada sebongkah daging. Iza solahat solahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, bagus, seluruh jasad akan bagus. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi daging yang sebongkah itu hati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama, Allah itu punya tempat yang diharamkan untuk kita hampiri. Wilayah yang diharamkan, wilayah steril, itu tidak boleh kita hampiri. Kemudian dikatakan sumber kerusakan manusia itu ada sebongkah daging. Jadi sumber masalah kok sebongkah daging. Munculnya orang zalim karena sebongkah daging. Munculnya manusia bertipe pembunuh, sebongkah daging. Munculnya penipu kelas pecundang kelas tinggi, sebongkah daging. Munculnya tukang kacau, sebongkah daging. Munculnya tukang gunjing, sebongkah daging. Munculnya penipu, sebongkah daging. Perampok, sebongkah daging. Semua persoalan di muka bumi ini sebongkah daging. Apa itu? Hati. Hati sidang jemaah. Ini yang perlu diurus. Maka negara programnya, program pendidikan itu tidak hanya program wawasan, tapi ada program pembenahan hati. Itu disebut dengan pembentukan karakter. Tidak akan mungkin terjadi ada konsep pembentukan karakter tanpa pembenahan hati. Hati ini yang menyetelnya Allah.
Muqallibul qulub itu Allah, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Hati itu sinyalnya sinyal iman. Jadi tidak bisa. Jadi kalau ada negara mengabaikan persoalan agama, maka negara ini tidak paham tentang pendidikan. Kenapa? Karena persoalan itu sidang jemaah persoalan hati. Jadi negara ini diurus dari mana? Dari sebongkah daging itu negara ini diurus sidang jemaah. Mau memperbaiki negara, perbaiki dari sebongkah daging. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, manusia ini kesalahannya, kualitas rusaknya seorang manusia mungkin sama kualitasnya, tapi jabatan dan power politiknya akan membedakan efeknya. Kalau dia semakin tinggi power politiknya, semakin bahaya akibat sebongkah daging yang menimbulkan kerusakannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita bicara tentang bab zuhud dan wara ini. Sidang jemaah, kenapa Ibnu Hijr kitabnya kitab Hadisul Ahkam, tapi diletakkannya setelah bicara hukum-hukum, di bagian terakhir ada bab adab, ada bab zuhud dan wara. Kenapa? Karena taat hukum tanpa hati tidak ada arti. Ya nak, patuh tanpa keikhlasan tidak ada arti. Jadi sidang jemaah, sugestinya bersyariat ini dari dalam. Sugesti bersyariat itu dari dalam, bukan dari tekanan. Hukum sifatnya menekan. Jadi energi hadis-hadis hukum ini mesti lahir dari hati. Itulah rahasia sidang jemaah. Kan bingung kita. Ini kitab Bulughul Maram hadis-hadis hukum. 1500 hadis hukum. Kenapa? Ternyata di bab terakhir Ibnu Hijr al-Asqalani bicara masalah ini. Karena hukum susah ditegakkan tanpa kesadaran. Hukum susah ditegakkan tanpa kesadaran. Maka sidang jemaah, Islam itu hukumnya berjalan berbasis kesadaran. Sehingga ada orang istilahnya dihantui dosa. Maka kalau orang beriman itu, kalau kita membuat salah, kita sendiri yang tersiksa dari kata hati kita. Nggak nyaman hati kita, oh ini dosa. Tapi dosa sudah nyaman hatinya, ini sudah bermasalah, ini masalah berat ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu dia. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di antara halal dan haram ada perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat yang tahu itu tidak banyak. Itu para ulama, tanya sama ulama, ini hukumnya apa ini? Ya, ini misalkan ada rokok, apa hukum rokok? Tanya sama ulama. Yang jelas rokok di bulan puasa siang hari hukumnya haram. Ya, tanya ulama, haram itu. Nah, sila jemaah rahmat Allah, tanya ulama. Ini gimana ini? Ini mengatakan haram, ini mengatakan halal. Dijawab oleh ulama. Majtama'al halalu wal haramu illa ghalabal haramu halala. Tidak bertemu hukum haram, hukum halal, melainkan hukum haram mengalahkan yang halal. Artinya apa? Yang menang hukum haram. Yang menang hukum haram. Ada orang menjual sate biawak, yang makannya orang Islam juga. Di Jawa banyak sate biawak. Ustaz, ini apa hukumnya? Yang kamu dengar hukumnya apa? Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal. Sudah, pertama kalau ada yang mengatakan haram, jatuh hukumnya haram. Untuk waspada itu pilih hukum haram. Kedua, biawak ini dalilnya apa yang mengatakan boleh? Itu Nabi melihat sahabat memakan dop, terus dibiarkan saja oleh Nabi, berarti dop halal. Jangan disamakan dop dengan biawak, rupanya salah terjemah. Hadis tentang dop diterjemahkan biawak. Dop halal,
Diterjemahkan dop biawak, biawak juga halal. Sehinggonya adalah sate biawak. Dop itu sidang jemaah beda dengan biawak, bantu ampi samo. Ina, jadi sangko bantu samo. Tulis samo lah hukum ina, bantu samo. Dop itu binatang di padang pasir. Tampangnya memang bersama dengan biawak kelihatannya. Dia tidak seperti biawak kita. Kalau biawak aku sidang jemaah, dia ianya hidup di luar hidup makanannya bangkai. Jadi jangan samakan. Jadi biawak bukan dop. Jadi tidak ada dalil tentang biawak boleh. Ini binatang yang hidup di dua alam, itu hukumnya haram, ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah hadis yang pertama dalam bab wara. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'isu abdud dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah hidup, celakalah kata beliau abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar, para pemburu harta dinar, wa dirham, fulus, piti sejuta, fulus, wal qatifah, dan kemudian sutra, in u'tiya, jika dia diberi harta dia reda, sana artinya. Wa illam yu'ta lam yarda, jika tidak dapat itu dia tidak reda. Sidang jemaah bukan bukan Islam melarang harta. Islam menyemangati mencari harta, tapi jangan jadi budak harta. Abdud dinar artinya budak dinar. Jangan jadi budak harta. Yang budaknya apa? Dikendalikan oleh harta. Jangan jadi budak dinar. Banyak yang sudah, ya, ujung dari perjalanan itu semuanya kematian. Apa artinya bagi mereka yang dulunya duit, kena komplikasi, disembah corona, mati? Cerita lain. Ada orang yang stres, ya, mencari harta nak stres dah, membagi harta untuk keluarga dan stresnya banyak. Nah, jadi saya jemaah rahmat Allah, jangan pula jangan sampai kita jadi abdud dinar, ya, pakaian, sibuk dengan pakaian sutra. Artinya apa itu? Sibuk dengan pakaian penampilan. Ya, manusia ini tidak boleh corong awak, jangan sampai kuning dek kuning. Jangan sampai kuning dek kuning. Sibuk aksesoris. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah, ini kita mesti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Cari harta banyak, kemudian harta kita bagikan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dunia ini dibagi 4. Orang yang pertama kata Nabi adalah orang yang banyak hartanya, banyak ilmunya, kemudian dia gunakan jalan Allah. Itu orang pertama. Orang kedua, banyak hartanya, kemudian dia rajin menginfakkannya. Itu orang kedua. Terus dia berniat, ada orang yang berniat, kalau saya seperti si fulan, dalam hadis yang lain, saya akan gunakan harta saya untuk kebaikan. Itu saya dapat kebaikan dia. Orang ketiga, orang yang punya harta, tidak berilmu, hartanya bikin masalah. Hartanya dihambur-hamburkan di jalan yang salah. Itu orang yang ketiga. Orang terburuk itu. Ada lagi orang terburuk, dia tidak punya harta tapi punya cita-cita, kagum sekali sama orang harta yang menggunakan hartanya di jalan yang salah. Kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti si fulan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka orang ini yang keempat ini sama buruknya dengan orang yang ketiga. Manusia dunia ini dibagi kepada 4 orang itu kata Nabi.
Kita lanjut pada hadis ketiga. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW, akhaza Rasulullah SAW bimangkabai. Rasulullah memegang bahuku, kata Ibnu Umar. Faqal, dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Di dunia seperti orang asing. Kalau orang asing masuk ke negara awakku ba'a, sangat hati-hati, sangat perhitungan, tidak mau bikin masalah. Itu orang asing. Jangan buat masalah. Nambah masalah kok kalau Islam, kok kampung dia kok terserah dia nah, pikir orang asing. Awabiris sabil atau pengembara, perantau, pengembara musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata menyambung hadis ini, iza amsaita fala tantaziris sabah. Jika kau berada di sore hari, jangan kau tunggu waktu, jangan berlalai menunggu waktu subuh. Gunakan waktu soremu, itu maksudnya. Jangan berlalai di waktu subuh. Wa iza asbahta fala tantaziris masa. Fala tantaziril masa. Jika kau berada di pagi hari, jangan berlalai menunggu sore. Jangan tunggu, gunakan waktu. Karena kita ini seperti orang perantau. Orang perantau itu akan menggunakan waktu, cari kesuksesan, mengejar kesuksesan. Wa khuz min sihatika lisaqamika. Gunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Persiapkan hidup untuk kematian. Hadis Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka semangat beramal. Ini pesan Nabi, semangat beramal. Waktu kita terbatas untuk hidup yang panjang. Lalai sedikit menderita lama. Lalai sedikit menderita lama. Berjibaku dapat keuntungan yang panjang. Kehidupan akhirat jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kita sukses, ya, kita dibanding dengan sehari di akhirat itu, hidup kita ini hitungan jam saja. Hitungan jam saja. Maka kalau kita sungguh-sungguh di dunia ini, dapat kesempatan yang panjang, beribu tahun di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semuanya kesuksesan itu nanti berakhir pada endingnya akhirat. Tidak ada itu. Jalan-jalanlah ke Tunggu Hitam. Jalanlah ke Tunggu Hitam. Coba cari orang nampel yang kayo di Padang, di mana kubunya. Coba cari pangke orang nampel yang tinggi di Padang, di mana kubunya. Coba cari orang paling bagak di Padang, di mana kubunya. Coba cari orang paling rancak di Padang, di mana kubunya. Bantuannya kini nampel yang rancak tu. Coba lo cari orang nampel yang ongeh di Padang, nampel yang ongeh, di mana kubunya. Ya nak. Sidang jemaah dirahmati Allah, cari orang nomor 1 di Padang ini, nomor 1. Semuanya tinggal kenangan. Semuanya tinggal kenangan. Hari berganti, buktinya Anda dikuasai, Anda tidak menguasai. Tidak ada satupun di antara kita yang menyetop perjalanan waktu. Pertanda apa? Umurmu tidak bisa kau kuasai. Kalau umurmu tidak bisa kau kuasai, matimu pun nggak bisa kau kuasai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka itu hadis ini mengatakan, jadilah Anda abiris sabil. Awak di dunia kau merantau. Kita di dunia merantau, bukan dunia. Kata dari Sulaiman apa? Saudara kita ini dari Sideri, apa katanya? Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Luar biasa itu kalimatnya. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sidang jemaah dirahmati Allah, jangan kana wale. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatahnya dikasih Allah 63 tahun saja. Sayyidul Mursalin itu
120.000 nabi, dia Sayyidul Mursalinnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal, dibatasi. Maka dicontohkan dalam Al-Quran, orang terkaya meninggal, Korun. Orang kekuasaan politiknya terhebat, Firaun. Coba bayangkan, dia bikin tangga ke langit. Itulah dia, apa itu, piramid yang dia buat itu. Tidak ada, semuanya begitu. Cita-citamu akan terhenti ketika umurmu berakhir. Mimpimu akan berhenti. Di dunia kau tidak bisa awak berpueh-pueh. Banyak pitih awak tidak makan, tidak bisa makan sebanyak pitih. Ya nak? Pitih asyik awak banyak, awak kena gula. Jantung sekete gula tak boleh. Banyak pitih awak kena lo kolesterol. Jangan makan santan juga, ala kan ya, santan sana boleh nak. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini hati-hati kita. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kata Allah, kehidupan dunia ini dibanding akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit. Dunia ini sesayap nyamuk. Ada orang yang masuk surga dengan sesayap nyamuk, ada yang masuk neraka karena sesayap nyamuk. Dunia dibanding akhirat sesayap nyamuk, coba bayangkan itu. Sedikit sekali. Tidak percaya bapak-bapak ini, ibu-ibu, dunia itu sedikit. Nanti lebaran, sehabis lebaran naik pesawat, atau mau lebaran mau ke Jakarta, naik pesawat. Pertama kita lihat besarnya bandara BIM. Sehingga banyak orang yang hebat situ. Hari-hari awak ada petugas kan naik. Sudah tu naik awak sekian kilo. BIM itu sebesar telur itik. Jadi kalau ada orang mengecek dan percaya Gunung Merapi sekadang telur itik, apa cara membuktikan? Naiklah pesawat. Malu ada Gunung Merapi sekadang telur itik? Ada. Detik pesawat je lihat. Nah, sekadang telur itik tu. Naik lagi. Bandara sebesar telur itik. Naik lagi Kota Padang sebesar telur ayam. Naik lagi Sumatera Barat sebesar telur ayam. Naik lagi Pulau Sumatera sebesar telur ayam. Naik lagi bumi sebesar telur ayam. Anak kau bagan di siko kau orang bagak sudah kau nak tahu luntuang sudah kau. Sangat telur ayamnya. Itu dah menggertak-gertak agama tu. Menggertak-gertak Allah lah. Di siko kan bagi kira pencarian Allah tu. Sekadang kau bumi nampaknya, itu di sekolah cukup kau. Enak, berani lo tu. Bakatoinyo kamu kau. Enak. Hadis berikutnya, Ani bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mentasabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hati-hati. Berpenampilan menyerupai kaum-kaum itu. Jadi kalau apa-apa alam mulai umur 50 lah, kajang je mencukur janggui. 8.000 lo cik cukuran. Berapa lapis salah tumbuh lagi. Ya nak? Berapa lapis salah lagi. Awak pertangkok awak kajang je mencukurnya. Ya nak? 8.000 cik. Tidak 10.000 lah. Kadang sembarangnya. Anu menanuh Bali 8.000 tu. Dan apa kan jilet ya? Ya, ada deh jilid judul ada. Bentuk sama sana. Pas ada sakit ni ada talu-talu ada. Sekali cukup lah dulu campak no. Ya, mulai hijrah salah. Aku je lai. Aku je lai. Nak laku gini lah ya. Maka ngari hangok pada laku gini lah, jelah. Enak. Soalnya kini kau penyakit mengkomplikasi sini. Enak. Kadang-kadang dokter yang awak aruan mencegah awak kau, awak masuk ke rumah sakit, diperawat di masuk rumah sakit. Apa dokter yang menangani si A. Lupa dia tiba-tiba ni dah. Mana dokter yang menangani itu Pak? Dokter tu petang kau kami tangani lola lalunya. Dulu lo je lalu pada awak. Awak lama nunggu juga dari no. Rupanya lalu lo. Enak. Jadi sedang teman rahmat Allah nak bisa dah. Menyerah ke Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi nggak ada, coba bayangkan satu dari sekian ribu antariksa atau planet, bumi salah satunya. Di bumi kok banyak orang yang kerengkang kok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, satu hadis penutup ya. Ya gulam ihfazillah yahfazka, hai anak muda kata Nabi, jagalah agamamu, jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajid tujahak, kau jaga agama Allah, maka Allah akan selalu membantumu, akan selalu standby untukmu. Wa iza sa'alta fas'alillah, jika meminta-mintalah pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta bantuan, pertolongan, perlindungan, mintalah kepada Allah.